Nah, ini saya akan memberikan langkah-langkah menulis agar terhindar dari plagiat. Ini ada 4 langkah penting atau 4 tips. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat siang. Mungkin kalau di sana sore mungkin ya sekarang ya. Sama Bu, kalau kita di sama. Bogor, Pekanbaru sama waktunya. Di Bu Ana yang Papua aja Bu. Bu Ana udah sore Papua, ya. udah sore. Ya mudah-mudahan masih semangat ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nurmala, kemudian kepada Bapak Dr. Suparman, Bapak Dr. Andes Firdaus, dan Ibu Embung. Juga semua Bapak dan Ibu yang berkenan hadir di sini mengikuti materi dari kami dari Dandelion Publisher. Perkenalkan, saya Winnie Lukman dari Dandelion Publisher. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang plagiarisme. Pak Firdaus, yang slide pertama ya. Seperti kita semua sudah mengetahui bahwa menghormati atau mengakui dan memberikan penghargaan atas karya orang lain menjadi satu keharusan. Namun kita juga menyadari bahwa ilmu pengetahuan yang ada sekarang merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan yang sebelumnya. Jadi mau nggak mau kalau kita nulis sesuatu itu pasti ngambil referensi dari karya sebelumnya. Ini nggak mengapa gitu selama kita menyebutkan karya itu sebagai rujukan. Hal ini harus dipahami sebagai suatu kejujuran intelektual. Itu mungkin yang sering kita lupa. Kadang-kadang kita menulis suatu kutipan, tapi kita lupa memisahkan apakah ide dari kutipan itu adalah murni dari kita sendiri atau ada ide atau gagasan orang lain. Apa yang akan kita bahas? Saya akan bahas dalam 3 materi. Yang pertama itu kita pahami dulu sebenarnya plagiarisme itu apa. Kemudian yang kedua, menghindari plagiarisme itu kita akan bahas dalam gimana sih cara mengutip dengan benar. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya mengutip sumber gambar, apa yang harus kita lakukan agar tidak dianggap sebagai plagiat. Jadi ada 3 yang akan kita bahas, jadi tentang definisi plagiarisme, kemudian mengutip tulisan, dan mengutip sumber gambar. Definisi plagiarisme, di sini sebenarnya banyak sekali definisi plagiarisme itu. Saya di sini ambil dari KBBI. Plagiat adalah pengambilan karangan, pendapat, dan sebagian orang lain dan menjadikan seolah-olah pendapat kita sendiri. Dari definisi ini semoga bisa membuat kita paham apa yang dimaksud dengan plagiarisme. Dengan demikian, kalau kita paham, insya Allah kita tidak akan melakukan plagiarisme pada saat kita menulis nanti. Ada 4 jenis plagiarisme. Di sini saya ambil dari definisi jenis plagiarisme dari Pak Sulistyo dalam bukunya Plagiarisme, Pelanggaran Hak Cipta dan Etika. Yang pertama adalah plagiarisme kata per kata atau word for word plagiarisme. Itu penulis menggunakan kata-kata penulis lain persis sama tanpa menyebutkan sumbernya. Kok ini sih keterlaluan sekali ya, ini seperti copy paste jadinya ya. Kemudian yang kedua adalah plagiarisme atas sumber atau plagiarisme of source, yakni penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa menggunakan pengakuan yang cukup, artinya dia nggak menyebutkan secara jelas sumbernya. Misalnya ini seringkali terjadi kalau kita ngutip dari internet, kadang-kadang kita cuma tulis misalnya detik.com judul gitu, kita nggak jelaskan tanggal berapa, penulisnya siapa, diaksesnya sama kita kapan, karena kan kalau di internet itu bisa berubah kapanpun. Kemudian yang ketiga adalah plagiarisme kepengarangan. Ya, ini penulis mengakui karya penulis lain sebagai karya sendiri. Dan yang keempat, nah ini yang sering tidak kita sadari adalah self-plagiarisme. Termasuk dalam tipe ini adalah kalau penulis mempublikasikan satu artikel atau satu tulisan lebih dari satu redaksi publikasi. Misalnya, kita sudah nulis satu artikel misalnya di Kompasiana, kemudian kita tulis lagi di katakanlah misalnya ada Detik atau di Republika, tanpa kita rubah sama sekali karya kita itu. Jadi benar-benar plek kita tulis apa yang sudah kita tulis sebelumnya. Walaupun itu karya tulis kita sendiri, tapi mendaur ulang karya tulis sendiri tanpa ada perubahan-perubahan yang berarti, itu bisa dikategorikan sebagai self
plagiarisme. Jadi yang paling penting adalah apabila kita mengambil karya kita sendiri, hendaknya ada perubahan yang berarti. Artinya karya lama itu merupakan bagian kecil saja dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga nantinya apabila pembaca membaca karya kita, itu akan mendapatkan hal-hal yang baru dari karya tulis. Walaupun karya tulis kita menggunakan rujukan karya kita sebelumnya. Kemudian sampai di sini dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk mencegah plagiarisme terjadi, kita harus paham dulu kenapa sih plagiarisme bisa terjadi. Beberapa tindakan plagiarisme yang terjadi di sekitar kita kadang-kadang tanpa kita sadari gitu. Misalnya kita harus menulis dalam deadline yang sangat sempit. Daripada misalnya deadline-nya lewat, ya udah akhirnya ambil dari karya tulis yang sudah ada. Jadi dengan terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya tulis yang jadi beban tanggung jawab kita terdorong untuk mengcopy paste tulisan orang lain. Kemudian yang kedua ini rendahnya minat baca dan minat kita melakukan analisa terhadap sumber referensi yang kita miliki. Jadi ya udah, misalnya kita ambil 1-2 rujukan, lalu kita salin, kita rubah sedikit-sedikit. Padahal sebenarnya kalau misalnya yang namanya karya tulis itu rujukannya harus cukup. Nggak bisa misalnya kita tulis hanya dengan 1-2 rujukan dan banyak ide-ide orang lain yang ternyata masuk dalam tulisan kita, gagasan kita sendiri hanya sedikit. Kemudian yang ketiga adalah kurangnya pemahaman tentang kapan dan bagaimana harus melakukan kutipan. Nah, kalau ini sih saya kira Bapak Ibu sih udah sangat paham ya, karena kalau sekarang sih semua karya-karya ilmiah itu memang harus lewat cek plagiarisme. Beda mungkin dengan dulu waktu internet belum marak seperti sekarang, tulisan untuk lolos tuh kansnya sangat besar gitu. Kalau sekarang kan memang untuk di kalangan akademisi sendiri ada maksimal plagiarisme yang diperbolehkan gitu. Misalnya hanya 1% atau 2%, itu tergantung dari institusi yang bersangkutan. Namun yang harus kita pahami bahwa apapun alasan seseorang melakukan tindakan plagiat, itu bukanlah suatu pembenaran. Bahwa plagiat itu boleh, misalnya bilang saya nggak tahu kalau ini plagiat, saya nggak tahu kalau misalnya mengutip dari tulisan orang lain tanpa saya merubah, tanpa saya memparafrase atau hanya merewrite saja, itu dikategorikan plagiat, itu nggak ada alasan. Jadi nggak ada pembenaran untuk suatu tindakan plagiat. Ya, kita masuk ke bahasan tentang bagaimana mengutip tulisan. Yang pertama adalah sertakan sitasi. Kalau untuk kalangan akademisi, dan saya yakin sih kalau Bapak Ibu pasti sudah sangat paham bagaimana cara melakukan sitasi. Biasanya kan udah ada ininya juga kan, kalau sekarang sudah ada aplikasinya untuk melakukan sitasi, jadi harusnya sih tidak akan menjadi kesulitan yang berarti. Jadi ketika seseorang menuliskan gagasan, informasi, opini yang bukan buah pikiran sendiri, sitasi adalah suatu keharusan. Hal tersebut juga berlaku meskipun kita tidak menggunakan kata-kata yang sama persis. Tapi kalau misalnya ide atau gagasannya dari orang lain, sitasi itu tetap harus dituliskan. Pernyataan sitasi di sini artinya penulis harus memberikan keterangan dari mana informasi yang dituliskan didapat. Sumber tersebut tidak hanya untuk buku, jurnal, skripsi, atau rekaman audiovisual, namun juga untuk gagasan dari internet. Kalau sekarang sih rata-rata banyaknya dari internet ya, karena kayak jurnal gitu juga sudah bisa kita akses di internet. Penulisan sitasi ini penting dilakukan ketika penulis merasa ragu dengan keakuratan informasi yang disajikan. Dan sitasi ini bisa dituliskan berupa body notes ataupun footnote. Kemudian yang kedua, untuk menghindari plagiarisme, catat berbagai sumber daftar pustaka sejak awal. Daftar pustaka ini adalah salah satu kewajiban yang tidak boleh dilupakan dalam penulisan buku. Sayangnya kadang-kadang tuh kita kalau misalnya udah banyak baca referensi, lupa gitu untuk mendata ulang mana saja sih bahan tulisan yang sudah kita jadikan rujukan. Nah, kalau untuk untuk berpotensi untuk tidak melewatkan 1 atau 2 bahan rujukan yang sudah kita bawa di tulisan kita, jangan lupa untuk mendata sejak awal. Jadi kalau misalnya kita
sudah baca buku A, kita catat sejak awal buku ini, karang ini, halaman sekian, untuk meminimalisir bahwa kita akan luput menuliskannya dalam referensi di buku kita. Kemudian yang ketiga, ini yang sangat penting adalah melakukan parafrasa. Parafrasa ini merewrite, istilah itu merewrite dengan menggunakan bahasa sendiri. Kalau tulisan yang hanya kita kutip langsung itu sangat berpotensi dianggap sebagai plagiarisme. Nah, untuk menyikapinya, cara satunya adalah dengan melakukan parafrasa, yaitu membuat susunan kalimat sendiri. Nanti di slide selanjutnya saya akan memberikan tips bagaimana agar tulisan kita itu bisa tidak dikategorikan plagiat, itu dengan cara apa gitu. Misalnya dengan parafrasa ini bagaimana sih, karena kan kita mikirnya kok rumit banget ya, sebenarnya kan tinggal kita tulis aja yang dari bahan rujukannya. Kemudian halo, maaf ini agak internet nih, kita tinggal tulis aja bahan rujukannya, itu kan nggak plagiat. Tapi sebenarnya kalau kita tidak merubah dengan kalimat sendiri, itu masih bisa dikategorikan plagiat. Dan yang keempat adalah melakukan interpretasi. Untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, terkadang ada pendapat yang harus kita jadikan bahan pembanding atau dipinjam gitu. Misalnya kita ada satu gagasan tertentu, kan nggak mungkin gitu kita tulis gagasan, tapi kok nggak ada sebelumnya tuh ada orang nggak sih yang kasih gagasan seperti ini? Nah, kita harus melakukan pembanding. Itu juga sangat perlu, tapi harus kita lakukan interpretasi. Jadi jangan sampai kita telan langsung kita catat saja di tulisan kita sebagai dan diakui sebagai gagasan kita gitu. Kemudian yang kelima, ini yang sudah sangat memudahkan dengan adanya internet sekarang adalah menggunakan aplikasi anti plagiarisme. Sekarang sudah banyak sekali yang berbayar maupun yang gratis. Kalau yang berbayar itu biasanya sih bisa di atas 1000 kata langsung sekaligus. Jadi kita copy paste tulisan kita, langsung kita cek, itu bisa langsung dapat hasilnya. Berapa kata-kata yang unik, berapa yang dianggap plagiat. Tapi kalau yang gratis itu biasanya terbatas hanya 1000 kata. Untuk mengantisipasinya, kalau saya sendiri biasanya per halaman, karena kan satu halaman A4 itu kan rata-rata kurang dari 1000 kata kan. Biasanya kalau 1000 kata itu sebenarnya 3,5 halaman, cuman kadang-kadang kita suka pusing kalau langsung di copy paste terlalu banyak gitu. Kalau saya sih biasa per halaman, jadi udah nulis satu halaman, kemudian dikopikan ke aplikasi plagiat. Tapi kalau Bapak sama Ibu yang sudah biasa menulis, mungkin sudah punya aplikasi yang berbayar, itu lebih bagus lagi. Salah satu aplikasi pendeteksi plagiat bisa pakai Turnitin, bisa pakai WCopyFind, dan banyak lagi. Terus kalau untuk bikin sitiran, sekarang juga udah ada, atau bikin daftar pustaka, sekarang juga sudah dimudahkan dengan ada aplikasi Zotero atau EndNote. Nah, ini saya akan memberikan langkah-langkah menulis agar terhindar dari plagiat. Ini ada 4 langkah penting atau 4 tips. Jadi tentukan buku yang hendak Bapak baca. Misalnya Bapak Ibu ini hendak menulis misalnya tentang cara mengelola keuangan di masa pandemi misalnya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu cari referensi buku dulu, misalnya ada 5 atau 10 buku gitu, kita tentukan dulu. Kemudian sebelum Bapak dan Ibu membaca buku-buku tersebut, sediakan kertas kecil. Kertas kecil biasanya sih kalau saya pakai post-it atau ngegunting-gunting kertas seukuran saku, kemudian saya satukan dengan penjepit. Nah, di kertas itu di bagian depannya saya tulis judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, tempat terbit, jumlah halaman. Nah, nanti sembari membaca buku, saya akan tuliskan poin-poin yang penting di kertas kecil itu. Setelah itu saya satukan lagi dalam satu jepitan. Nanti untuk buku yang selanjutnya juga saya lakukan hal yang sama. Setelah semua referensi kita baca, kita hanya fokus pada catatan kita. Artinya jangan setelah kita baca, terus kita buka-buka buku itu lagi. Kita fokus saja pada catatan kecil kita. Nah, dari catatan kecil ini, mulai kita kembangkan dengan kalimat kita sendiri. Insya Allah dengan 4 langkah ini, kita akan terhindar dari plagiarisme. Parafrasa yang kita buat nanti akan benar-benar genuine gitu, ide kita sendiri.
walaupun gagasan dari orang lain, tapi tulisannya kalau misalnya kita cek pakai aplikasi plagiat, itu insya Allah akan unik semua gitu, karena memang dengan bahasa kita sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi tentang bagaimana mengutip sumber gambar. Nah, pengutipan sumber gambar ini jarang banget nih dibahas dalam pembahasan tentang plagiarisme, karena orang mikirnya tinggal ambil aja dari aplikasi gambar gratis gitu, atau misalnya tinggal ambil dari foto-foto milik sendiri. Itu sebenarnya tidak sesederhana itu. Ada ketentuan-ketentuan untuk mengutip sumber gambar yang agar gambar yang kita ambil itu tidak dikategorikan kita mencuri atau memplagiat. Karena memang sebenarnya sih kenapa ini sering nggak dibahas itu kan memang karena tidak semua naskah bukannya memuat gambar. Cuman kalau dalam suatu penerbitan seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ika, kadang-kadang untuk mencapai jumlah halaman tertentu kita memerlukan gambar-gambar untuk melengkapi. Pengertian gambar di dalam penerbitan buku ini adalah bahan di luar teks. Bisa berupa ilustrasi, foto, tabel, grafik atau diagram, bagan, peta, infografik, dan ikon-ikon. Sebenarnya gambar-gambar ini sah saja dikutip dari sumber lain atau karya orang lain, sepanjang mencantumkan sumbernya. Sumber kredit gambar bisa dibubuhkan langsung pada gambar atau ditempatkan pada gambar sendiri di akhir buku. Gambar-gambar yang tidak mencantumkan sumbernya bisa dianggap melanggar legalitas sehingga dianggap sebagai indikasi dari plagiat. Di sini kebiasaan kita kan sekarang ambil foto dari internet nih. Kalau misalnya dari internet kita telusuri gambar aslinya dengan mengklik gambarnya. Yang sering-seringnya tuh kalau saya lihat itu orang mengambil dari Wikipedia, kemudian mencantumkan sumber Wikipedia. Padahal sebenarnya Wikipedia itu tidak pernah memproduksi gambar sendiri. Jadi kalau Bapak dan Ibu pengen tahu sebenarnya gambar yang di Wikipedia itu punya siapa, itu Bapak tinggal mengklik gambarnya saja, nanti akan kelihatan nama pemegang hak cipta dan media yang mempublikasikannya. Kemudian foto milik sendiri. Seringkali kalau di buku, kalau foto milik sendiri kita tulis dokumentasi pribadi. Nah, ini harus dihindari sebenarnya, karena yang namanya dokumentasi pribadi bisa saja kan yang motretnya tuh sebenarnya saudara kita, atau misalnya kita sewa fotografer, tapi misalnya itu foto itu jadi milik kita, atau misalnya orang yang kita kenal, tapi misalnya kita beli fotonya, itu sebenarnya bisa seperti itu. Jadi tetap harus kita cantumkan nama fotografernya. Jadi kita tuliskan saja dokumentasi nama kita sendiri, atau misalnya kalau foto itu punya kita dapat dari saudara atau dari teman, kita tuliskan nama fotografernya. Nah, kemudian sekarang juga lagi tren ambil foto dari Instagram atau dari sosial media, yang kadang kita suka nggak tahu kan ini sebenarnya fotonya siapa gitu, karena kalau kayak di sosial media itu kadang-kadang kan foto itu bisa di forward, kadang-kadang diambil gitu tanpa kita tahu sumber sebenarnya. Nah, kalau misalnya secara detail kita tidak tahu siapa pemegang hak cipta itu karena nggak ditulis di captionnya, kita cantumkan sumber tangkapan layar Instagramnya, misalnya nama akun pemilik IG-nya siapa. Nah, bagaimana dengan mengambil foto dari situs penyedia foto gratis ya? Misalnya kemarin tuh pengalaman saya waktu membimbing salah satu peserta, ada yang kesulitan ambil foto jagung muda. Nah, kalau misalnya saat itu ada, karena waktunya tuh udah mepet banget dan bapaknya memang pengen cepat-cepat bukunya terbit, jadi nggak sempat foto jagung muda sendiri, akhirnya beliau ambil dari internet. Nah, ini juga harus hati-hati. Ada situs-situs yang memang menyediakan gambar-gambar gratis seperti di Unsplash, Creative Commons, Foodspeed, PicJumbo, Snogsnap.io, Pixabay, dan Wikimedia Commons, dan masih banyak lagi situs-situs gratis. Namun, walaupun foto itu kita ambil dari situs gratis, sesungguhnya foto itu tetap dilindungi oleh hak cipta. Jadi, kita tetap harus cantumkan, misalnya sumbernya, misalnya kalau kayak di Pixabay itu suka ditulis nama fotografernya siapa. Nah, kita nggak apa-apa, tulis aja nama fotografernya, garis miring, misalnya Pixabay, gitu.
Kemudian bagaimana kalau foto yang kita ambil dari aplikasi? Sekarang kan lagi tren nih, misalnya bikin apa ya, infografis gitu pakai Canva, itu kan lebih menarik ya. Dan banyak foto-foto gratis juga di Canva, atau misalnya apalagi di aplikasi Canva Pro itu kan foto-foto gratisnya memang banyak sekali dan bagus-bagus. Nah, kalau kita ingin tahu siapa pemilik foto itu, kita juga sama, tinggal klik bagian kanan atas gambar, maka akan muncul sumber foto. Nanti di buku kita tuliskan saja misalnya sumbernya, nama fotografernya siapa, garis miring Canva Pro. Sebenarnya kalau materi saya ini nggak terlalu banyak, karena kalau saya sih yakin Bapak dan Ibu sudah sangat paham bagaimana untuk menghargai karya orang lain. Ini saya kutip satu pernyataan dari guru menulis saya, yaitu Pak Bambang Trim. Ini ada satu pernyataan dari beliau bahwa tiada guna menggembor-gemborkan literasi, tetapi di satu sisi di antara kita malah mengabaikan legalitas karya orang lain yang digunakan. Karena literasi itu sendiri bersumber dari akal budi, karena itu penggiat literasi adalah mereka-mereka yang mengedepankan akal budi termasuk dalam persoalan-persoalan menghormati karya cipta orang lain. Nah, begitu materi dari saya. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut di sesi tanya jawab, atau misalnya kalau misalnya pengen lebih memahami bagaimana sih cara membuat parafrasa yang baik, atau bagaimana sih cara merewrite satu tulisan, itu nanti di grup-grup di grup WA yang akan dibuat nanti bisa dibahas lebih lanjut, dan Bapak Ibu juga punya kesempatan untuk berlatih nanti di sana. Terima kasih atas waktunya, semoga materi saya ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.